Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar 3 materi, yaitu 1. Akidah akhlak, 2. Fikih, dan 3. Quran hadis. Selamat menyaksikan videonya dan selamat belajar. Pada pembelajaran akidah akhlak hari ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kali ini kita akan belajar 5 nama Allah yang baik. Yang pertama adalah Al-Wali. Yang kedua adalah Al-Hafiz. Yang ketiga ada Ar-Razzaq, yang keempat ada Al-Hamid, dan yang kelima ada Asy-Syakur. Yang pertama kita bahas dulu Al-Wali. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi. Maksudnya Allah senantiasa melindungi hambanya dengan pertolongan dan kasih sayangnya. Manusia yang meyakini bahwa Allah mempunyai sifat Al-Wali, maka ia akan merasa cukup dengan perlindungannya. Lalu bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala keadaan dan keinginan. Karena Allah senantiasa memberi petunjuk ke jalan yang benar bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya Allah yang Maha Memelihara. Maksudnya Allah memelihara segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan, serta memelihara amal perbuatan hambanya sampai akhirnya diberi ganjaran dengan karunia dan anugerahnya. Allah juga akan memelihara dan menjaga agama Islam dengan hambanya yang rajin beribadah. Manusia yang mengimani nama Allah Al-Hafiz, mereka akan selalu menjaga persaudaraan dan menjauhi perbuatan syirik. Yang ketiga adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki yang kita terima datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang diberikan Allah tiada terbatas dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Allah menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Contohnya, Allah memberi sayap pada seekor burung. Fungsinya untuk terbang mencari makanan. Contoh lainnya, ikan diberi sirip oleh Allah gunanya untuk berenang dan mencari makan. Yang keempat adalah Al-Hamid. Al-Hamid artinya Allah yang Maha Terpuji. Maha puji Allah atas kekuasaannya dan atas kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Allah merupakan satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji oleh hambanya. Beribadahlah kepada Allah dengan taat dan jauhilah larangannya setiap saat. Pujilah Allah melalui ucapanmu atau secara lisan. Kemudian pujilah Allah melalui perbuatanmu, setiap tindakanmu. Dan yang terakhir adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah yang Maha Mensyukuri. Bukti dari Allah bersifat Asy-Syakur adalah Allah menerima syukur dari hambanya. Allah akan menerima ucapan dan perbuatan yang menandakan rasa syukur kita kepada Allah. Dan
membalas rasa syukur tersebut dengan balasan yang berlipat. Kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diterima, baik berupa kenikmatan rohani, kenikmatan jasmani, maupun rezeki yang kita peroleh. Pada pembelajaran fikih hari ini, kita akan belajar mengenai sholat fardu. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu sholat fardu. Sholat berasal dari bahasa Arab, artinya doa. Sholat artinya doa. Sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta harus memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam menjalankan ibadah sholat fardu. Dalam menjalankan sholat fardu, terdapat syarat sholat yang harus terpenuhi. Dua syarat tersebut antara lain syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Yang pertama, kita pelajari syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu 1. Islam, harus beragama Islam. Yang kedua adalah balik atau dewasa atau sudah mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, berakal sehat. Maksudnya berakal sehat yaitu dalam keadaan sadar, tidak sedang tidur atau gila. Dan yang keempat adalah sampai dakwah Islam padanya. Maksudnya orang Islam yang sudah mengetahui kewajiban dalam mengerjakan sholat fardu. Dan apabila orang tersebut tidak mengerjakan sholat fardu, maka berdosa baginya. Selanjutnya, syarat sah sholat. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Melaksanakan sholat harus memasuki waktu sholat. Jadi harus menunggu waktu azan dulu. Jika melaksanakan sholat sebelum dan sesudah habis waktu sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita harus mensucikan hadas kecil dengan wudhu dan mensucikan hadas besar dengan mandi wajib. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi, badan, pakaian, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat harus disucikan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat. Yang keempat adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh kita yang harus kita tutupi. Untuk laki-laki, menutup pusar hingga lutut. Sedangkan perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itulah bagian tubuh yang harus ditutupi ketika sholat. Kemudian menghadap kiblat. Kiblat orang Islam yaitu Ka'bah yang berada di kota Makkah. Di dalam sholat fardu terdapat rukun sholat. Rukun sholat artinya perbuatan yang harus dilaksanakan dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholatnya menjadi tidak sah.
Rukun sholat yang pertama adalah niat. Sebelum melaksanakan sholat fardu, kita diwajibkan membaca niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat sebagai pembuka sholat. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima adalah rukuk dengan tumakninah. Tumakninah artinya diam sejenak setelah gerakan sebelumnya, kira-kira setelah semua anggota badan tetap atau tidak bergerak, dengan kadar lama waktunya setara dengan membaca kalimat tasbih. Kalimat tasbih yaitu subhanallah. Yang keenam, iktidal setelah rukuk dengan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 9. Duduk tasyahud. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Membaca salam. Dan yang ke-13 adalah tertib. Maksud dari tertib di sini yaitu melakukan rukun sholat secara berurutan. Pada pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini, kita akan belajar tentang hukum bacaan gunnah. Secara bahasa, gunnah artinya mendengung. Gunnah adalah hukum bacaan yang bersuara nyaring atau jelas yang keluar dari lubang hidung sehingga terdengar mendengung. Huruf gunnah ada 2, yaitu nun dan mim. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Membaca lafal-lafal berhukum bacaan gunnah berarti huruf mim dan nun harus dibaca dengan mendengung dan ditahan sebentar sekitar 2 ketukan. Amati contoh yang tertera pada video. Bu Aini akan membacakan salah satunya, yaitu lafal falamma. Tidak boleh dibaca falama, tapi falamma. Contoh hukum bacaan gunnah yang kedua dengan huruf nun tasydid. Salah satu contohnya yaitu lafal latarawunna. Tidak boleh dibaca latarawunna, tapi harus latarawunna. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.